Ya, iseng-iseng ya, mumpung ada waktu, kita ngoprek-ngoprek PC jadul. PC jadul tapi dulu di masanya termasuk lumayan ini. Tapi sekarang sudah seperti PC usang. Jadi mainboard masih tetap yang lama, Gigabyte. Kemudian ini teknologi lama menggunakan soket LGA 775, masih menggunakan itu ya. Dan prosesor aslinya dulu saya gunakan Core 2 Duo. Core 2 Duo sudah 3,2 GHz ya. Kemudian RAM-nya dia masih DDR2. Saya hanya pakai 4 GB. Sekali lagi dulu hebat ini, tapi sekarang sudah ketinggalan zaman. Tapi nggak apa-apa, karena yang penting sesuai dengan fungsinya ya. Karena saya merasa sudah cukup untuk sekedar editing video durasi pendek ya. Jadi PC ini saya upgrade hanya di power supply-nya saya ganti menggunakan power supply 500 watt ya. Power supply murni katanya sih, pure murni. Kemudian prosesor saya ganti dari Core 2 Duo menjadi Core 2 Quad ya, 4 inti. Ke Ki9550, jadi 2,83 GHz seperti itu. Jadi hanya power supply dan prosesor yang saya ganti, sedangkan mainboard masih bawaan dia, VGA masih bawaan dia. Apalagi harddisk ini saya biarkan saja, yang penting sudah memenuhi kebutuhan saya. Kemudian belum lama ini saya pesen ini ya, heatsink fan atau pendingin prosesor. Ini yang belum saya pasang. Heatsink ini bermerek apa ini, Lansu. Ya, kita unboxing ya, HSF atau heatsink fan Lansu. Ya, ini apa ini, stiker, sepertinya tidak ada gunanya. Oh, ini pastanya, pasta untuk menghubungkan antara prosesor dengan heatsinknya ya, pasta. Kemudian ini landasannya ya, yang menempel di mainboard. Kemudian ya, ini pendinginnya, mantap ya, lumayan. Ini baut-bautnya, oh dia nggak menggunakan baut ya. Oke, jadi heatsink Lansu ini menggunakan pendinginan sistem pipa ya ini, dan dia menggunakan pipa 6 buah pipa. Karena produk Lansu ini banyak variannya ya, ada yang berdasarkan jumlah pipanya dan juga berdasarkan warna. Jadi ada lampunya ini nanti di dalamnya. Kebetulan saya memilih warna merah ini, red LED. Jadi ada yang merah, ada yang biru, dan ada juga yang tanpa lampu. Masih ada segelnya. Oke, kita akan pasang seperti apa.
inilah penampakan setelah penggantian heatsink fan merek Lanswo ya. Lebih terlihat meyakinkan walaupun jenis PC jadul ya, jadul sekali. Ya, dan karena heatsink fan-nya sudah saya ganti, maka prosesor saya overclock ya, yaitu prosesor jenis Core 2 Quad Ki9550 yang tadinya kecepatan atau frekuensinya itu adalah 2,83 GHz, saya overclock ke 3,06. Ya, memang tidak terlalu jauh selisihnya ya, dari 2,83 ke 3, tapi saya merasa ini sudah lebih dari cukup ya untuk kebutuhan saya, yaitu untuk editing video-video durasi pendek seperti ini ya. Dan pandai-pandainya kita untuk mencari software pengolah video yang sesuai dengan spek komputer kita ya. Jadi cari software yang ringan dan hasil yang bagus tentunya. Berbicara tentang PC atau komputer, dalam pemilihan atau pembelian sebuah perangkat komputer itu kita sesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Jadi tidak harus kita membeli PC high-end, PC terbaru, spek tinggi, yang harganya sangat tinggi tentunya. Jadi pandai-pandai kita untuk mencari atau memilih perangkat komputer yang sesuai atau menunjang kegiatan kita ya. Contohnya seperti ini, PC ini saya rakit sendiri ya. Pemilihan motherboard, prosesor, kemudian power supply, RAM ya, RAM, kemudian VGA card ini saya pilih sendiri, saya cari-cari sendiri, dan sebagian besar second ya, second tapi berkualitas. Prinsip saya lebih baik kita beli second tapi kelas lumayan ya, daripada kita beli baru yang kelas ringan seperti itu. Jadi power supply saya beli yang merek Power Station ya, ini pure 500 watt. Kemudian motherboard saya pilih merek Gigabyte, tipe GA P35 DS3R. Kemudian VGA card ini saya cari ATI Radeon ya, ATI Radeon. Saya sudah lupa juga, ini sudah lama sekali. Dulu di masanya ini sudah memenuhi kebutuhan saya ya, untuk editing video pernikahan itu sudah lebih dari cukup, karena pada masa itu kebutuhannya hanya untuk mengedit dengan hasil MPEG 2 ya, dan dibakar dalam keping DVD. Kemudian setelah sekarang saya lebih banyak mengolah video untuk keperluan YouTube. Jadi ekspor videonya itu ke MPEG 4 ya, dan resolusi videonya pun lebih tinggi. Maka saya upgrade prosesornya tadi itu, dari tadinya Core 2 Duo, sekarang Core 2 Quad ya, lebih lumayan kencang. Oke, dan hasilnya lumayan ya untuk editing MPEG 4 dengan resolusi gambar 720 ya. Tidak perlu tinggi-tinggi amat karena hanya untuk keperluan YouTube seperti itu. Karena semakin tinggi resolusi akan semakin besar filenya, dan kita akan keberatan pada proses uploadnya ya, membutuhkan kuota yang lumayan besar.
karena kebetulan saat ini saya belum menggunakan WiFi, hanya mengandalkan kuota paket data ya. Di lokasi kejadian kawanan pencuri yang menggunakan kendaraan